Pangeran dalam babat pula menjadi kurikulum wajib untuk dipelajari calon Sultan Yogyakarta, yaitu antara lain Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Harimau ini datang membawa seekor rusa hasil buruannya, diserahkan kepada Pangeran Diponegoro untuk menyambung hidup dan perjuangan beliau pada suatu malam. Salah satu karomah beliau sebagai seorang ini, para ulama itu datang dengan jalsah bisa berhari-hari untuk menghatamkan kitab-kitab yang disebutkan oleh sang pangeran dalam babat pula menjadi kurikulum wajib untuk dipelajari calon Sultan Yogyakarta, yaitu antara lain Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah, Tajus Salatin, Nasihatul Muluk, dan kitab-kitab yang lain. Maka beliau dekat dengan rakyat, dekat dengan ulama, dekat dengan santri yang ini membentuk karakter pejuang pada diri beliau. Lebih-lebih sampai hari ini di British Museum di Inggris ditemukan satu benda rampasan dari Keraton Yogyakarta yang diangkut Raffles ketika menjarah keraton pada tahun 1811. Yang paling tebal dari luar Eropa, manuskrip yang ada di British Museum adalah sebuah kitab berjudul Serat Menak Amir Hamzah, berketebalan 3040 halaman, yang di halaman persembahannya ditulis, dipersembahkan dan ditulis atas arahan Ratu Ageng Tegalrejo. Maka Serat Menak Amir Hamzah yang digubah dengan cerita yang lebih luas, dengan inti cerita tokoh utamanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidus Syuhada, menunjukkan kepada kita bagaimana masa kecil sang pangeran dilimpahi cerita kepahlawanan, dilimpahi cerita kegagahan yang menjelaskan kepada kita bagaimana beliau mampu bertahan, berjihad selama 5 tahun, meninggalkan segala kemewahan di Puri Tegalrejo di masa beliau menjadi pangeran nanti, yang Puri Tegalrejo ini memiliki 300 pelayan, 70 orang saja hanya untuk mengurus kuda, dan kandang kudanya itu ada di Kampung Kricak Nun, padahal itu di belakang. Dulu bagian belakang dari Puri ini itu Kampung Kricak Nun di utara sana. Segala kemewahan itu bisa ditinggalkan, keluar masuk hutan, memakan buah-buahan hutan, hanya ditemani oleh Banteng Waring dan Jaya Suroto. Kalau tadi Pak Agus Jambu menyebut tentang harimau, maka di antara kisah yang terkonfirmasi bukan hanya dalam babat Diponegoro yang beliau tulis di Manado, tapi juga di babatnya Gondokusumo, tapi juga di babat yang ada di Suryongala, tapi juga ada dalam babat yang ditulis di Keraton Yogyakarta maupun Surakarta, adalah kisah si Tepeng, seekor harimau yang ketika Pangeran Diponegoro bersama kedua pengikutnya Banteng Waring dan Jaya Suroto yang sedang kelaparan di dalam hutan di wilayah Bagelen Barat ketika itu, Kebumen sekarang, harimau ini datang membawa seekor rusa hasil buruannya, diserahkan kepada Pangeran Diponegoro untuk menyambung hidup dan perjuangan beliau pada suatu malam. Kalau ini mau disebut salah satu karomah beliau sebagai seorang wali, sebagai seorang yang dikasihi Gusti Allah di dalam perjuangannya menegakkan agama, di dalam perjuangannya membela yang tertindas, di dalam perjuangannya untuk menjaga kedaulatan dari umat dan bangsa. Jadi ini momentumnya ketemu. Jadi momentum Hall Pangeran Diponegoro ke-110 ini adalah momentum kebangkitan bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya, untuk mewujudkan cita-cita para pahlawan di dalam membangun Indonesia yang kuat, yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih.